it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Wah, aku gak tau kenapa selama bulan ini jadwal tidur aku hancur banget guys. Like I can't. Gimana dengan kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Coba komen di bawah. Guys, kalian pernah gak sih mengenal atau kayak tahu satu benda atau situasi tapi nggak tahu namanya apa? Banyak banget emang hal di dunia ini yang nggak punya nama. Atau mungkin kita hanya belum tahu namanya apa. Kayak bau tanah ketika hujan turun yang super satisfying. Atau situasi ketika kalian lagi baca buku terus kalian tenggelam dalam ceritanya. Apa coba namanya? Coba komen di bawah kalau misalkan kalian udah tahu nama dari dua situasi yang barusan aku sebutin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan melihat-lihat istilah-istilah yang belum banyak diketahui atau belum umum digunakan di kegiatan kita sehari-hari. For your information aja, istilah-istilah yang kita akan bahas hari ini kemungkinan besar adalah neologisme atau istilah-istilah baru yang umumnya nggak ada di kamus. Nah, biasanya neologisme ini datang dari bahasa-bahasa klasik kayak bahasa Yunani. So, hari ini kita akan bersama-sama melihat istilah-istilah dari situasi-situasi yang pasti kalian familiar tapi tidak tahu namanya apa. So, without any further ado, let's get to the list. Yang pertama ada petrichor. Petrichor datang dari bahasa Inggris petrichor yang datang dari bahasa Yunani petra yang berartikan batu dan ichor cairan di dalam tubuh para dewa Yunani yang basically singkatnya berartikan aroma yang sangat menyenangkan dan satisfying yang muncul ketika hujan pertama kali menyentuh dan membasahi tanah. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh dua ilmuwan, Isabel Joybert asal Australia dan Frederick G. Thomas asal Inggris di tahun 1964. Namun, petrichor ini belum masuk ke KBBI karena dia belum secara sah tuh diserap ke dalam bahasa Indonesia. Coba guys, ada nggak pecinta petrichor di sini? Coba komen di bawah. That's super incredible smell. Coba aku bisa masukin ke dalam botol terus aku cium. The best. Next ada Mauerblautäuschkeit. Pernah nggak kalian kesel banget sama seseorang atau banyak orang dan rasanya tuh pingin buang orang itu jauh-jauh dari hidup kalian? Pastinya pernah, ya kan? I can relate. Nah, perasaan itulah yang dinamakan Mauerblautäuschkeit. Perasaan dimana kita mau membuang jauh-jauh orang yang sudah mengecewakan kita. Bisa teman, pacar, sahabat, tetangga, tante-tante yang hobi nanya aneh-aneh ketika lebaran. แล้วนี่เมื่อไหร่แต่งงานอ่ะ หนูยังไม่มีแฟนค่ะ เลือกเยอะระวังครึ่งครานนะ อยู่คนเดียวก็ไม่แย่นะคะ คืออยากโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าค่ะ ตูดใหญ่ๆอย่างเนี้ยหาไม่ยากหรอก พี่หามเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานไงโอ๊ยไม่ต้องคิดมากญาติๆกันทั้งนั้นน่ะ ไม่คิดมาก Mauerblautäuschkeit. Kata-kata yang satu ini, as you can tell, comes from Deutsch, bahasa Jerman. Next ada serendipity. I like this. Kata yang satu ini datang dari bahasa Inggris, serendipity, yang secara harafiah berartikan kebetulan. Serendipity ini merupakan situasi di mana seseorang menemukan sesuatu yang tidak pernah dia cari tapi menimbulkan perasaan yang sangat bahagia. Contohnya tuh kayak kalau ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Serendipity. Ouch! I'm sorry. तुझे देखा तो ये जाना सनम. Contoh yang lebih menyenangkan adalah ketika kita menemukan barang-barang mewah di pasar loak, kayak di video yang satu ini. Apakah kalian pernah merasakan serendipity atau ada di situasi serendipity? Coba ceritain di bawah. Next ada sonder. Sonder adalah situasi ketika seorang beranggapan bahwa hidup semua orang itu sama sulitnya sama yang dia jalani. Kata-kata yang satu ini mirip sama sorrow di bahasa Inggris yang berartikan sedih. Hanya saja kata yang satu ini, sonder, itu lebih emosional karena orangnya sampai menganggap bahwa semua orang tuh punya hidup yang berat seperti dirinya. Sonder is the profound individual realization that each person you meet is living their own life. That each person has their own world fitted with their own personal worries, pains, pleasures, ambitions, routines, etc. But also as intricate and as different as could be imagined. Fascinating. Aku pikir selama ini namanya cuma kayak empati dan simpati doang, ternyata enggak ya. Kayak ada satu kata-kata yang menggambarkan satu spesifik feeling, kayak perasaan atau kepercayaan. Sangat menarik. Do you feel sonder, guys? Apakah kalian merasakan sonder?
Coba komen di bawah. Next ada Felicore. Nah, yang satu ini kita sempat mention juga di awal. Kalian pasti pernah kan baca buku? Nggak tahu sih. Mungkin nggak semua orang sih, karena beberapa tahun terakhir aku baru tahu bahwa nggak semua orang baca buku. I thought it was like a norm, bahwa semua orang pasti pernah baca kayak at least 1 novel, 2 novel. Tapi ternyata tidak. Tapi untuk kalian yang pembaca buku, pasti kalian pernah merasakan that incredible feeling. Perasaan yang luar biasa, amazing. Ketika kalian baca buku dan benar-benar masuk ke ceritanya, terbawa emosinya dan suasana dari buku tersebut. Oh, that feeling is the best. Kayak ketika kalian baca buku dan kalian nggak bisa taruh bukunya. Kayak harus 1 page lagi, 1 page lagi, 1 page lagi. Itu kayak, oh, ketika bukunya sedih kalian ikut nangis. Kalau lucu kalian ikut ketawa. Kayak, so good. Dan perasaan itu namanya adalah Felicore. Banyak buku yang membuat aku merasa kayak gini, kayak Harry Potter, of course. Salah satu buku favoritku sepanjang masa adalah The Alchemist. Such an incredible book. Tapi aku juga suka novel-novel fiksi kayak Divergent. Kayak aku membaca The First Divergent dalam 3 hari deh, kayak saking nggak bisa aku taruh. The Fault in Our Stars, buku-bukunya John Green yang lain. Oh, Felicore. Coba komen di bawah buku apa yang buat kalian merasakan Felicore. Next ada Culacino. Culacino kayak nama minuman kafe ya. Well, masih berhubungan kalau misalkan kalian minum kopi susu dingin atau boba terus ditaruh meja. Kalian biasanya lihat kan kayak ada bekas air di meja, kayak lingkaran air yang datang dari gelas dingin kalian. Nah, ternyata air bekas itu bukan namanya cuman kayak air bekas atau genangan atau sisaan, tapi bernama Culacino. Culacino ini berasal dari bahasa Italia, Culacino, dan istilah ini juga ada di KBBI yang berartikan genangan air yang ada di atas meja yang muncul karena gelas yang dingin. The more you know. Next ada Joshka. Eits, ini bukan konsultasi keuangan yang di Tamrin itu ya. Katanya Ai. Jadi Joshka yang kita bahas ini adalah sebuah percakapan yang terjadi di dalam otak kita yang kita lakukan sendiri. Jadi ketika kalian lagi ngobrol sendiri dalam hati tanpa diungkapkan, misalnya pas lagi melamun atau ngomongin sesuatu sendiri sambil kalian meratapi nasib dan ngeliat tembok kamar, itulah yang disebut dengan Joshka. Wah, percakapan yang ada di kepala aku banyak banget sih. Berarti Joshka aku aneh-aneh. Coba guys, tulis di bawah Joshka terakhir kalian. Komen. Semoga nggak terlalu aneh. Next ada ellipsism. Kalian tentunya tahu kayak ada kadang-kadang perasaan yang kalian nggak ngerti nih datangnya dari mana, tapi sedih aja tanpa alasan. Nah, rupanya perasaan sedih yang muncul tanpa sebab itu ada namanya adalah ellipsism. Misalnya kalian lagi sama teman-teman, lagi seru-seruan, tiba-tiba jadi sedih. Terus teman kalian kayak, lo kenapa kok tiba-tiba sedih? Kalian bisa jawab, aduh, gue lagi rasain ellipsism nih, gitu. Kayak, wow, your vocabs though. Semua orang pasti merasakan, ya nggak sih? Coba, what about you guys? Next ada Moongkata. Siapa yang pernah ke pantai atau danau malam-malam? Nah, kalau kalian lagi ada di tempat yang luas, with bodies of water yang airnya tenang, malam hari, lalu melihat bayangan bulan yang terlihat seperti jalanan, bayangan itulah yang disebut dengan Moongkata. Wow, that's so beautiful. Moongkata sendiri ini adalah istilah dari bahasa Swedia yang sering dipilih sama orang-orang untuk dijadikan nama restoran atau resorts. That's so pretty, Moongkata. So pretty. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Penajena. Penajena? Pernah nggak sih kalian ada di situasi dimana kalian melihat seseorang, misalnya teman kalian atau gebetan kalian, melakukan sesuatu yang memalukan, terus kalian ikut merasa malu? Pernah nggak? Aku yakin pernah. Atau kalian kayak, ya oke. Aku rasa semua orang pernah sih, karena populer banget nggak sih di internet komen-komen kayak dia yang melakukan, gue yang malu. Well, ini ada namanya guys ternyata, dan namanya adalah Penajena. Berarti yang tadi aku rasakan Penajena ya, Ai? Yang kita rasakan bersama sebelum kita syuting ini ternyata adalah Penajena. Penajena ini berasal dari bahasa Spanyol yang berartikan perasaan di mana seseorang merasa malu karena perbuatan orang lain. Jadi sekarang daripada kalian nulis cuman dia yang melakukan, saya yang merasa malu, kalian bisa langsung aja komen, Penajena.
So itu tadi adalah beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian nggak tahu sebelumnya. Sekarang kalian bisa gunakan menambah kata-kata kalian di kehidupan ini. Make us proud. Say these things for your everyday life. Dan semoga kalian suka videonya, semoga informatif dan semoga bikin kita tambah I don't know. Komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter. Gampang banget. Nancy Judge aja. Dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar buat ketemu kalian. Bye-bye. Nah hari ini kita akan bersama-sama nih ngelihat Petrichor datang dari bahasa Inggris dan membasahi. Next ada mau bawa Treuigkeit. Mau bawa Treuigkeit. Mau bawa Treuigkeit. Kayak di video kali ini. Apaan sih? Nah ternyata air tersebut nggak cuma dibahas. Mau bawa Treuigkeit. Kenapa? Traurigkeit. Mau bawa is builder. Mau bawa Traurigkeit.